Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan jurnal dari Andre Yulisius Sahatnauli Sitompul, Unggul Purwahedi, Ari Waroko yang berjudul Manajemen Laba. Bagaimana dampaknya terhadap IPO underwriting? Anomi yang terjadi pada penawaran saham perdana IPO ke publik menunjukkan adanya kecenderungan bahwa saham akan mengalami underpriced pada saat saham tersebut go public di lantai bursa. Bagi investor, saham yang underpriced akan memberikan internal return yang positif setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa. Pengembangan hipotesis. Secara umum, fenomena IPO underpricing dapat dijelaskan melalui dua perspektif teori. Yang ke-1, agensi teori, yang kedua, signaling teori. Pengaruh manajemen laba akrual terhadap IPO underpricing. Penelitian terdahulu telah menemukan bukti empiris yang menguatkan bahwa perusahaan cenderung melakukan tindakan aktual yang labanya agar terlihat lebih baik. Pengaruh manajemen laba real terhadap IPO underpricing. Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan bahwa selain melakukan manajemen laba akrual, perusahaan yang sedang IPO juga memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba real. Berbeda dengan manajemen laba akrual yang menitik beratkan pada metode akuntansi yang digunakan. Metode penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan hasil uji asumsi klasik untuk normalitas. Penelitian ini menggunakan uji Jarku-Bera di mana model regresi menunjukkan nilai Jarku-Bera sebesar 1,992 dan probabilitas 0,369. Pembahasan. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan manajemen laba real yang dilakukan perusahaan telah berpengaruh kepada initial return yang saham pada hari pertama perdagangan. Hal ini sesuai dengan teori signaling yang menjadi landasan penelitian ini, bahwa perusahaan akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memberikan kesan perusahaan yang baik atau berkualitas kepada investor, sehingga hal tersebut akan terefleksi pada fenomena adanya return yang positif pada hari pertama di bursa. Simpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pengaruh manajemen laba terhadap fenomena IPO underpricing yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 20 sampel perusahaan manufaktur yang melakukan IPO dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2014. Penelitian ini berbagi manajemen laba ke dalam dua klasifikasi, yaitu manajemen laba akrual dan manajemen laba real, di mana manajemen laba akrual diproseskan dengan discretionary akrual yang merupakan total akrual yang berpendapat, dan penelitian ini menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian terdahulu tentang pengaruh manajemen laba akrual terhadap IPO. Penelitian ini menemukan bahwa discretionary akrual berpengaruh negatif terhadap initial return, di mana peneliti sebelumnya banyak menemukan pengaruh yang positif. Simpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pengaruh manajemen laba terhadap fenomena IPO underpricing yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 20 sampel perusahaan manufaktur yang melakukan IPO dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2014. Penelitian ini berbagi manajemen laba ke dalam dua klasifikasi, yaitu manajemen laba akrual dan manajemen laba real.